Selamat datang di ibadah penghiburan yang kita lakukan secara virtual oleh aplikasi Zoom terhadap keluarga terkasih, keluarga almarhum Untung Suwondo, Bapak, Opa, teman, saudara yang kita kasihi, yang telah berpulang ke Tuhan pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan ambil saat teduh sejenak. Seperti biasa, dimohon untuk mute-kan speaker mic-nya yang masing-masing. Mari bersatu bersama. Tuhan Yesus bersabda, marilah datang kepadaku, kau yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikianlah panggilan Tuhan kepada kita semua yang pada saat ini sedang berduka. Kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Mari dengan lembut Dia telah memanggil kepada kita semua untuk datang ke hadirat-Nya. Mari bersama kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Yesus memanggil. Mari saling berbalasan, kita akan mengucapkan foto dan salam. Berdasarkan iman yang teguh, marilah kita memasuki kebaktian ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pencipta seluruh semesta senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Sebelum mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik, mari bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama, ya Tuhan, tiap jam. Engkau
Silakan Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama, kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi bukanlah milik kami. Kami hanyalah debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa dan diberi nafas hidup sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Dan nafas hidup itulah bukan milik kami, tapi Tuhan yang menghembuskan. Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang berkuasa untuk mengambil. Dan Kaulah Raja kehidupan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa di saat ini di tengah-tengah duka cita kami. Maka ketika kami kehilangan seorang kekasih, seorang saudara, seorang rekan, orang tua, sahabat, besan, dan juga mertua yang kami cintai, Tuhan telah panggil pulang. Biarlah di saat ini Tuhan kami sadar benar betapa rapuhnya akan hidup manusia. Tapi kami boleh mencari kekuatan dan hiburan yang berasal daripada firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menuntun kami. Firman-Mu itulah juga yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan firman-Mu itulah juga yang sungguh-sungguh menghiburkan kami. Karena itu Bapa, sapalah kami dengan firman-Mu dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kuduskanlah kami dan juga hamba-Mu ini untuk melayankan firman. Karena itu biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab memberikan judul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 13 yang begini katanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganmu dari rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan.
sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita yang memenuhi pikiran dan juga harapan-harapan kita, tentu saja tidak hanya sebuah pengalaman hidup masa lalu, tapi juga banyak rencana-rencana dan keinginan-keinginan yang kita mau lakukan. Dan bahkan tidak jarang, saudara-saudara, pikiran kita dipenuhi oleh berbagai macam perencanaan. Dan ketika kita merencanakan, maka kita melakukan banyak hal dan melakukan banyak perkara. Saya sendiri kadang-kadang merefleksi bahwa hidup itu seperti sebuah pesta. Artinya sebuah pesta barangkali saudara-saudara, kalau saya kebetulan pembinaan ataupun juga pelatihan, saya bisa mempersiapkan modul atau bahan pelatihan itu sekitar 1 atau 2 bulan lamanya. Padahal untuk sebuah pembicaraan yang diomongin hanya sekedar 1 atau 2 jam saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan dari jauh-jauh hari kita pun juga melakukan sesuatu yang kita rencanakan. Karena kita berpikir bahwa masa depan dan hari ke depan adalah sesuatu yang tidak kita pernah tahu. Karena itu memang, saudara, apa yang kita rencanakan, tapi pertanyaannya apakah yang kita rencanakan itu pasti kemudian menjadi sebuah kenyataan. Maka itulah kekecewaan. Kadang kekecewaan yang kita alami adalah ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan. Kekecewaan bukan oleh karena harapan, tetapi juga kekecewaan adalah oleh karena fakta yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang menjadi kecewa oleh karena kenyataan hidup. Tidak sedikit para pialang mengalami frustrasi karena apa yang direncanakan tentang sebuah keuntungan ternyata menjadi sebuah kerugian. Tidak jarang pengusaha menjadi depresi karena keuntungan yang sudah direncanakan ternyata menjadi sebuah kerugian. Tidak jarang juga ada banyak orang-orang, anak-anak muda kecewa oleh karena sang kekasih yang akan dinikahinya ternyata dia menikah dengan orang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah perencanaan. Tetapi pepatah orang mengatakan manusia berencana dan Tuhan tersenyum. Artinya Tuhan tersenyum itu karena Tuhan yang punya kuasa. Dan sepertinya Tuhan juga yang punya kewenangan untuk menentukan segala sesuatu. Saudara, meskipun statement ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kalau Tuhan mengatakan menentukan segala sesuatu, itu berarti apakah kita ini semua sudah dalam pengaturan program Tuhan? Dalam pengertian sepertinya kita robot, ataupun juga lalu kemudian Tuhan menentukan segala sesuatu, lalu manusia tidak diperkenan untuk berusaha dan melakukan usaha, lalu kemudian bagian manusia untuk tanggung jawab kemudian diserahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang menentukan. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak untuk bersama-sama. Yang kita awali dengan kata lain, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa realitas kehidupan, tujuan-tujuan kehidupan kita bukan hanya sekedar memenuhi apa yang kita ingini. Bukan soal kita mengejar apa yang menjadi harapan, keinginan yang mau kita capai, yang mau kita miliki, dan yang mau kita raih. Apapun yang kita cari dalam dunia kita ini, saudara, maka semuanya pun juga akan berakhir ya di dunia ini dalam kesia-siaannya. Karena itu, saudara, penulis kitab Yesaya dia mengatakan, carilah Tuhan. Dan biarlah kita hidup hanya fokus kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam segala sesuatu, supaya
Karena dengan kita mencari Tuhan, maka kehidupan kita pun juga akan memiliki kuasa yang memuaskan kita. Maka saudara penulis kitab Yesaya, kepuasan hidup, sukacita hidup, dan kesenangan hidup bukan soal dari apa yang ada dalam dunianya yang kita bisa raih, kita capai, dan yang kita miliki. Tetapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber sukacita, dan bahkan Tuhan menjadi sumber hidup itu sendiri. Karena itulah saudara, kalau Tuhan menjadi sumber hidup, dan Tuhan juga yang menjadi sumber pengharapan, dan Tuhan jugalah yang menjadi juru selamat kita di saat ini dan masa depan kita. Dan Tuhan jugalah yang adalah hidup kita. Maka saudara penulis kitab Yesaya pun juga dia mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika manusia mencari, ketika manusia ingin meraih, ketika manusia ingin mencapai dan ingin memiliki segala sesuatu, maka dalam pikirannya sudah ada berbagai macam rencana. Maka mungkin orang mengatakan dalam bahasa biasanya strategic planning itu orang merencanakan berbagai macam perencanaan strategis tentang apa yang mau kita lakukan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalan Tuhan pun juga bukanlah jalan kita. Sebab saudara, bagaimana jauhnya jalan Tuhan dan rancangan Tuhan digambarkan seperti langit dan bumi. Sedemikian jauhnya antara rancanganku dan rancanganmu. Antara rancangan Tuhan dan rancangan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Maka melalui firman Tuhan kita, saudara, kita diajak untuk bersama-sama merenungi. Seringkali apa yang kita pikirkan baik, itu belum tentu baik. Dan apa yang kita pikirkan tidak baik, juga belum tentu tidak baik. Dan bahkan tidak jarang, saudara, apa yang kita pikirkan tidak baik, justru memiliki efek kebaikan bagi kita. Tapi tidak jarang apa yang kita pikirkan baik, semuanya indah, semuanya hebat, semuanya dahsyat. Tetapi tidak jarang harus berakhir dengan kesia-siaan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka bagaimana perbedaan antara rencana dan rancangan Tuhan dan rencana dan rancangan kita. Maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, ketika kita diajak untuk mencari Tuhan, maka di satu pihak memang manusia berencana dan berusaha dan melakukan bagiannya. Tetapi di pihak lain, saudara, manusia pun juga diajak untuk mencari Tuhan, untuk memahami, mengenal rencana-rencana Tuhan, dan juga untuk mengetahui apa yang Tuhan rencanakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apa yang Tuhan rencanakan adalah sebuah rencana rancangan keselamatan. Kalau Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Tapi yang Tuhan rancangkan adalah yang baik dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang pun juga lalu bergumul dan bertanya-tanya. Di tengah-tengah masa pandemik dan wabah virus corona ini, saudara, ada banyak orang yang berduka cita. Ada banyak orang pun juga korban. Ada banyak orang juga yang menjadi tenaga kesehatan, terutama mereka yang menjadi garda yang terdepan, yang merawat orang-orang sakit. Mereka yang kemudian harus terpapar, lalu kemudian dia pun juga mati oleh karena virus itu. Mungkin kita bertanya,
Tuhan, apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita. Tuhan, apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Apakah Tuhan juga merancangkan virus ini sedemikian rupa untuk menjadi wabah sehingga membunuh banyak orang? Kalau begitu kok rencana Tuhan galak dan rencana Tuhan terlalu kejam dan rencana Tuhan menjadi sesuatu yang membunuh banyak orang. Apakah rancangan Tuhan pun juga adalah kemudian di mana manusia ini pun juga harus mengalami sakit penyakit penderitaan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya jadi teringat kepada seorang murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika itu murid berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir. Lalu kemudian dia bertanya, "Guru, ketika orang ini pun juga dilahirkan dalam keadaan yang buta, siapa yang salah? Diakah yang salah? Orang tuanya kah yang salah?" Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tapi supaya kuasa Allah dinyatakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, realitas dan proses hidup dalam dunia kita ini, kita tidak hanya menikmati kesenangan, kita tidak hanya menikmati keberhasilan, kesukariaan, dan kegembiraan saja. Tapi ada satu sisi di mana kita harus berhadapan dengan pergumulan. Ada satu sisi kita harus mengalami kesedihan. Ada satu sisi kita pun juga harus mengalami duka cita. Bahkan pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk menangis. Dan ada waktu untuk segala sesuatu dalam dunia kita ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Bapak Suwondo sudah meninggalkan kita semua. Dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Orang-orang yang mengasihi dan yang dikasihinya sekarang tidak lagi bersama dengan dia. Saudara, mungkin ada kekecewaan dalam hati kita. Mungkin kita pun juga bertanya, baru juga tadi kita ngobrol, baru juga beberapa waktu yang lalu kita video call. Beberapa waktu hari yang lalu kita pun juga ngobrol dan bicara. Kita bervideo call, kita banyak bicara dan kemudian banyak komunikasi. Karena sekarang masa pandemik dan juga masa PPKM, kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Saudara hanya melalui Zoom ataupun juga bahkan melalui video call kita ketemu. Ya puji Tuhan, itu pun juga menjadi bagian teknologi yang menolong kita untuk kita masih bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kekecewaan bisa saja menghinggapi siapapun. Kekecewaan tentu ada pada orang-orang yang terdekat. Kekecewaan tentu adalah pada orang-orang yang sangat mengasihi dan mencintai dan mengharapkan supaya Bapak itu boleh sembuh dan boleh dipulihkan dan boleh kembali bersama-sama tertawa ria untuk bercanda ria. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata rancangan-rancangan Tuhan memang beda dengan rancangan kita. Ya, rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Saudara, karena itulah seringkali di dalam doa Bapa kami kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Maka ketika kita bicara jadilah kehendak-Mu, maka jadilah rancangan Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan, maka jadilah rencana Tuhan. Dan kadang rencana Tuhan itu pun juga memaksa kita untuk berserah. Rencana Tuhan pun juga kadang memaksa kita untuk pasrah. Dan rencana Tuhan itu pun juga memaksa kita untuk melepaskan sesuatu. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, dan apapun yang ada pada kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Memang kadang kita harus berhadapan dengan satu situasi yang mengecewakan, yang menyedihkan dan duka cita. Tetapi di saat ini biarlah rancangan Tuhan yang terjadi ketika kita tidak bisa mengubah, tidak bisa menawar, dan tidak bisa menunda. Tapi kita percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi semua orang. Baik bagi Pak Untung yang kembali ke rumah Tuhan. Di dalam pangkuan Tuhan, dia tidak lagi perlu menderita. Dia tidak perlu lagi sesak nafas. Dia tidak perlu lagi merintih. Dia tidak perlu lagi mengeluh. Dia sudah lepas, dia sudah sembuh. Dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Dan rancangan Tuhan juga melepaskan ada banyak orang yang selama ini menjadi khawatir, yang selama ini pun juga harus bertekun, yang selama ini pun juga harus merawat dan mendampingi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka di saat ini kita diajak untuk mencari Tuhan, untuk memahami rencana Tuhan. Mencari Tuhan untuk kita pun juga belajar mengenali apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita mencari Tuhan, membiarkan rencana Tuhan itu terjadi. Meski kita pun juga harus mengalami kekecewaan. Tapi kita percaya benar bahwa segalanya akan Tuhan pulihkan. Tuhan akan segala memberi yang terbaik dan kita memahami apa itu yang terbaik di dalam rencana Tuhan bagi kita. Terutama juga bagi Ibu Murni dan juga bagi anak-anak, bagi menantu dan juga bagi cucu-cucu semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Doa. Baik, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa di dalam sorga, kami memang punya rencana-rencana indah dalam hidup kami. Kami memang punya harapan-harapan yang begitu indah. Yang menurut kami bahwa rancangan dan harapan itu adalah yang terbaik untuk kami. Tetapi di saat ini Tuhan, kami boleh kembali bersama melihat dan menyaksikan dan diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa apapun yang direncanakan dan yang diharapkan oleh manusia, maka semuanya bisa saja batal dan tidak terjadi. Dan semuanya sangat mungkin sekali berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Apalah arti dalam realitas kehidupan? Kami tidak punya kuasa, kami tidak punya kewenangan. Ada banyak orang hebat yang kuat dan punya jabatan dan apapun juga kuasa yang tinggi dan punya kewenangan yang sangat dahsyat. Tapi dia tidak mampu untuk mengatasi virus sekecil itu pun. Ada banyak orang pun juga tidak mampu untuk berhadapan dengan sakit dan penyakit, dengan wabah yang begitu merebak. Tapi di saat ini Tuhan Allah Bapa, di dalam keberadaan kami dan kerapuhan kami mau mencari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan kami. Dan Tuhan juga menjadi tempat di mana kami berlindung dan tempat di mana kami berserah dan menyerahkan diri dan mempertaruhkan seluruh hidup dan realitas dan masa depan kami. Karena Tuhan Allah Bapa jugalah yang punya kuasa atas segala hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kalaupun juga di saat ini Tuhan telah memanggil orang yang kami kasihi, Bapak Untung Suwondo. Kami yakin, kami percaya ini boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan. Yang saat ini kami tidak pernah mengerti dan tidak pernah paham. Yang saat ini pun juga kami ada dalam kekecewaan dan saat ini pun juga ada dalam duka cita dan kesedihan yang mendalam. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa ketika rencana Tuhan begitu nyata dan terjadi dalam hidup kami.
Ketika kami pun juga tidak mampu mengubah, menawar, dan menunda, maka ajari kami untuk kami belajar berserah. Belajar kami pun juga memahami rencana Tuhan. Dan belajar mempertaruhkan hidup dan kehidupan dan segala perencanaan dan harapan kami di dalam Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menjadi Raja hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang juga menjadi juru selamat kami. Kalaupun juga Pak Untung pulang, kami tahu di mana dia berada. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, dia boleh bersama dengan Yesus Tuhan yang naik ke sorga. Supaya di mana Tuhan Yesus ada, maka dia pun juga berada. Dan di sanalah dia boleh menikmati sukacita berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah kami yang di sini Tuhan, yang masih harus menata pergumulan hidup kami, dan banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan yang menyertai Ibu Murni. Tuhan jugalah yang menyertai Ibu Suwondo di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang menjadi pendamping yang sejati bagi Ibu Suwondo. Tuhan jugalah yang menjadi sumber kekuatan yang menghiburkan baginya. Dan biarlah Tuhan tidak meninggalkan dia seorang diri. Tetapi tangannya yang lemah boleh selalu dikuatkan dan selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati anak-anak, menantu baik yang jauh dan yang dekat, dan juga semua cucu-cucu dan keluarga besar. Dan kiranya Tuhan jugalah yang menghiburkan dan yang menguatkan mereka. Tuhan juga yang ada bersama dengan mereka. Tuhan jugalah yang menjadi sumber pengharapan. Sehingga keluarga besar ini pun juga sungguh beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan di saat ini pun juga sungguh Tuhan Allah Bapa, ketika Pak Untung Suwondo meninggalkan kami dan meninggalkan kami di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan juga yang menjagai agar kami pun juga boleh selalu ada dalam keadaan sehat. Jauhkan kami cenderung untuk terpapar atau terinfeksi. Dan biarlah Tuhan jugalah yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi orang-orang yang selama ini merawat dan mendampingi Pak Untung Suwondo. Tuhan jugalah yang pada saat ini boleh selalu memberkati di dalam segala sesuatu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Kami percaya Tuhan tahu benar apa yang ada dalam pergumulan hati setiap kami. Tuhan tahu benar ada duka, cita, dan kesedihan untuk setiap hati kami. Tuhan juga tahu benar akan ada kekecewaan. Dan bahkan tantangan dan pergumulan-pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi di saat ini Tuhan, sungguh kami mau datang kepadamu dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk perencanaan pemakaman esok hari. Tuhan juga yang memberkati setiap kami, agar kami pun juga dijagai. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap mewaspadai paparan virus ini pun juga. Dan kami pun juga boleh tetap disiplin dan menjaga kesehatan, memberlakukan protokol kesehatan dengan baik. Kiranya Tuhan juga yang menolong apa yang kami rencanakan pada esok hari. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa semua yang menjadi rencana kami. Kami percaya Tuhan campur tangan. Sehingga Tuhan boleh memberi yang terbaik bagi kami semua. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Tuhan juga yang menghiburkan keluarga-keluarga yang jauh dan yang dekat. Yang tidak bisa berjumpa. Tapi kami percaya kami boleh saling menguatkan. Kami pun juga boleh saling menghiburkan melalui sarana-sarana yang ada, baik melalui sarana elektronik ataupun juga sarana online. Kami percaya Tuhan boleh memanfaatkan semuanya ini untuk kami boleh selalu membangun sehati sepikir satu tujuan. Kami boleh hidup di dalam kasih yang saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghiburkan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Inilah seru doa yang sungguh jauh daripada sempurna yang kami alaskan. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus yang menjadi Raja hidup dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari bersama kita akan menyanyikan pujian Dia Mengerti. Sebagai ungkapan kasih kita kepada keluarga yang sedang berduka, meyakinkan bahwa Tuhan mengerti apa yang ada dalam kehidupan ini. Mari bersama kita menyanyikan pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Baik Pak, silakan berkatnya bagi Baik kita Bapak semua. Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menguatkan dan menghiburkan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Kebaktian selesai. Baik Bapak Ibu, dalam sapaan kita silahkan Bu Indah untuk menyampaikan sesuatu atas nama majelis dan atas nama jemaat GKP Cakung. Baik, Bapak Ibu terkasih, kami Majelis Jemaat atas nama Jemaat GKP Kota Cakung mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua kita terkasih, Pak, saudara, teman, Bapak Untung, yang ya kalau saya dari kecil saya sudah bersama Opa seperti keluarga sendiri. Saya yakin Tuhan akan memberikan penghiburan kepada Mbak Wi, kepada Dini, kepada Oma, kepada Kak Ria, dan semua keluarga yang Opa kasihi. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah turut serta dalam kebaktian Zoom pada malam ini, terima kasih sudah ikut serta dalam memberikan penghiburan pada keluarga yang sangat saat ini sedang merasa kehilangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kira ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan, kami buka silakan. Baik, mungkin ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain yang berkenan untuk menyampaikan sepatah kata kepada keluarga, kami persilahkan. Malam. Selamat malam Pak Erik, Pak Pendeta. Selamat malam semuanya.
Kami atas nama keluarga Widarjo mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini. Juga kami atas nama keluarga mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Oma Muni dan sepupu kami semua. Memang kami juga sangat kaget dan mohon maaf sekali, kami juga sangat menyesal karena dengan situasi saat ini Om Mayus yang sebagai adiknya juga ingin pergi ke sana, tapi ya mudah-mudahan dengan cara ini juga rasa cinta kami kepada Mbak Untung bisa tersampaikan juga kepada Oma, Karya, Kak Wiwi, dan Adini. Kami sekali lagi mohon maaf karena semasa Opa sakit memang kita hanya bisa berkomunikasi melalui telepon saja. Sekali lagi mohon maaf juga Oma, dan kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua, khususnya Oma Muni dan anak-anak semua serta cucu-cucu. Sekali lagi kami dari keluarga Widarjo mohon maaf karena tidak bisa mendukung apa-apa. Kami hanya dapat mendukung dalam doa, Oma. Demikian, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Erik dan Ibu Swasti yang sudah melayani kebaktian penghiburan hari ini. Juga untuk Bapak Pendeta Winata Sairin dan Ibu, kami juga turut belasungkawa atas kepergian besan dari Bapak Pendeta Winata. Demikian, terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Erik, Oh ya, silakan. boleh saya ya? Ya, silakan Pak Obi. Kami keluarga Pendeta Emeritus Winata Sairin sangat berduka dengan dipanggilnya Pak Untung Suwondo ke rumah Bapak yang baka. Semalam kami masih berkomunikasi dengan Pak Untung lewat WA jam 22.14. Saya mengirimkan lagu Berserah kepada Yesus itu. Lalu 10 menit kemudian Pak Untung membalas dengan ucapan terima kasih dan semoga kita sehat-sehat semua. Nah, jadi kami sebenarnya punya pengharapan oleh karena ada jawaban seperti itu, dan dalam perkembangan tadi pagi ya kalau tidak salah, itu saturasinya naik begitu ya. Nah ternyata pukul 14 tadi itu kami sangat kaget dan kaget sekali mendengar berita itu. Nah oleh karena itu kami menyatakan duka mendalam dan bersama-sama dengan Ibu Murni, Mbak Dini, Mas Joko, Mbak Ria, dan semua anak-anak Wiwi ya. Dia 4 anaknya kalau diharapkan ini semua tidak mengendorkan sikap kita untuk terus menghidupi kehidupan ini dengan banyak tantangan di dalamnya dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Nah, yang kedua, kami tentu sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Pendeta Erik dan Majelis Jemaat GKP Cakung yang telah memberikan pelayanan pada hari ini dan juga esok tentu. Kita harap semua pelayanan berjalan dengan baik di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Kita terus berdoa agar kita mampu tegar berdiri di tengah-tengah turbulensi yang
ada di depan kita. Dengan berserah kepada Yesus, kita tahu apapun yang terjadi pada kita, kita hidup dalam agenda-agenda dan rancangan-rancangan keselamatan Allah. Terima kasih Pak Erik. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih. Silahkan, mungkin ada yang lain. Saya sebentar Pak Erik. Saya dari Komisi Lansia Oh ya. Jakarta mengucapkan selamat jalan untuk Pak Untung, di mana teman sejawat kami yang begitu aktif di dalam lansia ya Tuhan, yang selalu memberikan semangat kepada kita semua. Dan terakhir waktu saya rapat dengan beliau mengatakan gini, kapan sih ini lockdown nggak berakhir-akhir? Katanya keburu gua mati, katanya begitu. Itu yang saya mengiangkan di telinga saya sampai saat ini. Tapi Tuhan punya rencana lain. Itulah kami tidak dapat berkata apa-apa, tetapi kami turut berduka cita untuk keluarga besar semua dan juga untuk teman-teman yang kehilangan. Mohon dukung doa untuk keluarga. Terima kasih Pak Erik atas penghiburannya pada malam hari ini. Terima kasih ya. Sekian. Ada yang lain? Ya, Ya, Patri, monggo. ya, untuk Ibu Untung dan anak-anak, cucu dan mantu. Saya dari Pendeta Emeritus Trihartono dengan istri dan keluarga ingin menyatakan turut belasungkawa yang sangat dalam sekali dengan berpulangnya Bapak Untung Suwondo. Bapak Untung Suwondo adalah salah seorang anggota Jemaat Cakung, anggota Jemaat yang setia dan cukup energik di dalam aktivitas kegiatan yang saya tahu di Klasis Jakarta. Terlebih ketika pada waktu itu dalam grup paduan suara lansia, dia tampil dengan cekatan, menyanyi, dan juga suka ambil foto. Dan semua itu dia mendokumentasikan dengan baik sekali. Nah, sehubungan dengan telah berpulangnya Bapak Untung Suwondo, sekali lagi kami mendoakan kiranya Ibu Untung dan anak-anak, cucu dan mantu senantiasa dikuatkan, diberikan penghiburan yang sejati dari Yesus Kristus Tuhan. Almarhum sudah ada bersama-sama dengan Kristus oleh karena keyakinan dan janjinya. Itulah yang boleh kami sampaikan. Demikian juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Renata Sairin sebagai besannya, ya saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Juga untuk anak kita Abdi dengan anaknya juga semuanya lah. Kiranya Tuhan yang akan menolong dengan penghiburan dan kiranya besok pemakaman dapat berjalan dengan baik. Salam kami, salam duka cita. Terima kasih, Tuhan menolong. Amin. Baik. Boleh saya bicara Pak Erik? Ya, silahkan Ibu Dini, mangga. Ya, terima kasih untuk pelayanannya ibadah penghiburan pada malam hari ini untuk Pendeta Erik, juga untuk GKP Cakung, semua majelis dan juga yang sudah mengikuti ibadah penghiburan Papa pada malam hari ini, di mana hari ini tadi siang jam 14.15 Papa sudah dipanggil Tuhan. Secara manusia saya pun kaget, padahal tadi kami sudah sempat video call dengan Pak Erik. Juga saat-saat terakhir Papa pergi pun kita juga menyaksikan dari video call bersama dengan kakak-kakak. Jadi kami dimohon maaf apabila ada salah-salah dalam selama pelayanan Papa, selama masih aktif dari lansia, dari Klasis Jakarta, dan semua teman-teman Papa gitu ya. Ini kebetulan Mama sedang pusing jadinya, jadi nggak bisa ikut kembali dalam Zoom ini. Mohon diberikan dukungan doanya buat Mama biar dikuatkan juga. Untuk ini saya minta maaf dan terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini.
untuk besok pemakaman akan saya umumkan kembali karena tadi juga belum pasti jam berapa akan dilakukan pemakamannya. Nanti saya akan infokan via WhatsApp juga dari Bu Indah ya atau dengan Pak Erik langsung. Itu aja Pak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti ibadah layanan Zoom ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, juga bagi keluarga Bapak almarhum Untung Suwondo, bagi ibu dan juga anak-anak menantu di dalam kondisi PPKM dan juga berbagai macam protokol kesehatan COVID, sehingga ada ketidakbebasan kita untuk melakukan pelayanan secara optimal. Tentu ada banyak sekali kekurangan-kekurangan. Dan Bapak Ibu besok pada rencana pemakaman dan kebaktian pemakaman, kita berharap kita akan melakukan online juga. Yaitu melakukan streaming, video streaming. Nanti untuk link video streamingnya kami akan infokan menyusul. Supaya Bapak Ibu dimanapun juga berada dapat mengikuti acara prosesi di dalam mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya kira itu. Nanti semuanya akan diinformasikan besok sesegera mungkin. Begitu kita dapat informasi. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silahkan untuk melanjutkan dengan obrolan-obrolan lainnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam kebaktian pada malam hari ini. Dan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan mohon maaf apabila ada sedikit banyak sekali kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan kiranya sampai bertemu nanti. Ya. Malam. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pendeta. Sampai berjumpa lagi besok. Kasih pelayanannya Pak. Ya, sama-sama. Ada Mbak Marisa. Selamat malam. Sampai ketemu Pak Budi. Sehat ya. Love you. Bu Yohan. Mari. Bu Yohan. Mari, selamat malam semua. Bu Yohan Sayuri. Gimana kabarnya? Baik.